Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Rabu buat kita semua. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan berikan kembali kesempatan buat kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan dalam ibadah ini saya mengajak kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar bagi ibadah kita pada saat ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan kembali menikmati kebersamaan dengan keluarga kami dalam persekutuan yang beribadah. Kami rindu juga kembali diberkati Tuhan dengan firman-Mu, sehingga hidup kami juga selalu berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Hadirlah bagi kami semua Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami dan juga mengerti, bahkan akhirnya melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Umat Tuhan, pembacaan Alkitab dalam ibadah keluarga pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayat 5 dan 6 menyatakan, "Perolehlah hikmat, perolehlah pengetahuan, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita di masa kini ada begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah persoalan yang berkaitan dengan perundungan atau yang kita sering kenal dengan istilah bullying. Nah, beberapa kasus-kasus pernah muncul di media. Ada seorang anak atau seorang remaja berkebutuhan khusus yang dibully oleh teman-temannya di sebuah universitas. Kemudian juga ada anak-anak yang dibully, anak-anak sekolah SMP dibully oleh teman-temannya di sebuah pusat perbelanjaan. Beberapa kasus yang lain juga di beberapa daerah dimunculkan. Waktu itu ada seorang anak kecil begitu ya, yang membantu orang tuanya berjualan kue keliling, dibully oleh remaja-remaja yang ada di sana. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain yang dimunculkan. Nah, tentu saja kasus ini memprihatinkan buat kita, bahwa hal-hal seperti ini seringkali muncul dalam kehidupan di sekitar kita. Dan kalau kita kemudian diajak untuk mengkaji persoalan-persoalan itu, banyak hal yang mungkin menjadi penyebab persoalan-persoalan itu muncul. Dan salah satunya adalah kemungkinan pola didikan atau pola asuhan orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam kehidupan kita ada juga bukti-bukti yang memperlihatkan hal ini. Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu yang usianya mungkin agak-agak lanjut begitu, kenal dengan nama seorang penyanyi yang bernama Louis Armstrong. Lagunya yang terkenal adalah What a Wonderful World. Ternyata Bapak Ibu, dalam kisahnya, Louis Armstrong ini punya masa kecil yang menderita, karena dia ditinggalkan oleh sang ayah di dalam usia yang masih bayi. Umur 12 tahun dia kemudian harus dikirim ke sekolah kedisiplinan, karena memang dia punya masalah dengan kedisiplinan kehidupannya. Sampai suatu ketika ada seorang guru musik yang namanya Peter Davis itu datang dengan teratur, kemudian mengajar Louis, dan kemudian dia melihat potensi yang luar biasa. Dan akhirnya dia terus mendidik dan mendampingi Louis Armstrong, sehingga akhirnya Louis Armstrong bisa berkarya yang luar biasa. Contoh yang lain, Bapak Ibu penggemar olahraga tinju pasti nggak asing dengan nama Mike Tyson. Seorang petinju yang luar biasa, yang legendaris, pernah jadi juara tinju termuda di dunia begitu. Dan
ternyata dia juga punya masa lalu yang tidak mudah. Sehingga suatu ketika ada seorang pelatih namanya Chusdi Amato yang mengambil Mike, mendampingi dia, melatih dia sehingga akhirnya dia berhasil. Dan ternyata begitu Chusdi Amato meninggal dunia, Mike Tyson kembali berubah menjadi sosok yang mungkin bisa dikatakan liar, tidak disiplin, dan akhirnya hidupnya sungguh kacau. Nah, Bapak Ibu, ini bukti-bukti bahwa terkadang pola asuh, pola didik orang tua itu menjadi sangat penting dan berpengaruh dalam kehidupan anak-anak mereka. Nah, firman Tuhan hari ini pun menunjukkan hal yang serupa buat kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berkonteks dari sebuah pengalaman Raja Salomo yang dia katakan bahwa dia punya pengalaman dengan sang ayah. Ya, kita lihat sama-sama dalam pembacaan firman Tuhan di ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 5 dan 6 ini. Lihat di ayat ketiga, kita lihat, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Jadi ada pengalaman yang ditunjukkan oleh Salomo bersama dengan sang ayah dan juga sang ibu, begitu, di mana dia merasakan betul pengajaran sang ayah. Bagaimana dia merasakan betul perhatian sang ayah buat dirinya, sehingga dia menjadi sosok pribadi yang kita kenal sebagai sosok yang akhirnya punya hikmat yang luar biasa memimpin bangsa Israel. Jadi keberhasilan Salomo bisa dikatakan juga adalah bentuk juga didikan sang ayah, yaitu Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, pendidikan itu menjadi penting buat kita. Dan orang Israel memang punya pemahaman yang memang menjadi tradisi turun-temurun buat mereka, bahwa setiap orang tua, khususnya sang ayah, punya tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka berkaitan dengan iman mereka. Jadi orang tua akan turun-temurun mengajarkan kepada anak-anak mereka pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan, sehingga anak-anaknya juga bisa mengenal Tuhan, anak-anaknya juga pada akhirnya percaya kepada Tuhan, dan pada akhirnya anak-anaknya juga diharapkan menjadi anak-anak yang teguh berpegang dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan itu yang tampaknya juga dilakukan sang ayah, yaitu Daud, ayahnya Salomo, kepada Salomo, bahwa dia mendidik Salomo dengan baik. Dia mendidik anaknya Salomo dengan terus-menerus mengajarkan kepada anak-anaknya apa yang harus dilakukan sebagai seorang anak, bahkan juga dalam hidup dewasa dan juga remajanya. Jadi penting sekali kita lihat bagaimana didikan orang tua. Dan salah satu hal yang kemudian dikatakan oleh sang ayah, yaitu Daud, kepada Salomo adalah di dalam ayat yang kelima bacaan kita, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jadi Salomo juga memahami, Salomo mengerti dari ayahnya bahwa hikmat itu, pengertian itu menjadi penting untuk dia miliki dalam kehidupannya. Sehingga kita ingat ya, pada saat Tuhan menanyakan kepada Salomo apa yang dia minta sebagai seorang raja, yang dia minta adalah hikmat. Kenapa? Karena dia merasakan betul dari didikan orang tuanya bahwa hikmat menjadi penting untuk dia bisa menjalani kehidupan. Hikmat menjadi sangat penting untuk dia bisa melewati hari-hari ke depannya, karena memang dia tahu tugasnya tidak mudah. Bicara tentang hikmat, memang dalam ibadah hari Minggu yang lalu kita juga diingatkan hal yang serupa, pentingnya hikmat dalam kehidupan manusia. Nah, Salomo juga mengingatkan kepada kita saat ini pentingnya itu dalam kehidupan kita masing-masing. Apalagi saat kita tadi diperhadapkan dengan situasi yang di awal tadi saya gambarkan, ada banyak persoalan-persoalan yang timbul, ada banyak masalah-masalah yang timbul di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan juga ada banyak hal-hal yang menjadi persoalan yang menanti anak-anak kita. Ini ada masalah yang luar biasa yang dihadapi oleh anak-anak kita di masa-masa modern saat ini. Saya mengambil salah satu contoh saja, misalnya persoalan berkaitan dengan narkoba. Bapak Ibu, kita lihat bahwa seringkali di televisi kita diperlihatkan, dalam berita-berita juga di media sosial, ada begitu banyak narkoba yang ditangkap.
jumlahnya bukan hanya kiloan begitu ya, atau gram, tetapi bahkan ada narkoba yang sampai ton jumlahnya, atau 1000 kilo jumlahnya lebih begitu. Dan ini adalah ancaman buat anak-anak kita. Kalau kemudian anak-anak kita tidak memiliki hikmat, mereka nggak bisa kemudian memilih mana yang harus mereka pilih sebagai seorang anak untuk menjalani kehidupan mereka yang baik. Mereka mungkin saja bisa terjerumus dalam dosa-dosa narkoba ini, sehingga akhirnya menyusahkan dirinya, menyusahkan keluarga juga. Demikian juga persoalan berkaitan dengan teknologi di masa kini. Ya, memang teknologi seharusnya itu mempermudah manusia, menolong manusia untuk bisa mempermudah menjalani kehidupan. Tapi akhirnya juga teknologi juga punya dampak-dampak negatif jika kemudian tidak dimanfaatkan dengan bijaksana, dengan hikmat. Kita lihat begitu banyak dengan kemajuan teknologi, memang informasi bisa kita dapatkan dari mana saja. Dengan cepat kita bisa tahu kejadian-kejadian bahkan di belahan-belahan dunia yang lain yang sangat jauh sekali jaraknya dari kita. Tapi dengan teknologi juga kadang-kadang ada dipergunakan banyak orang untuk menyebarkan berita-berita hoaks, berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang bisa memecah belah kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Dan kalau kita tidak punya hikmat dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu itu bisa akan mempengaruhi kehidupan kita dan juga anak-anak kita. Oleh karena itu, sangat tepat jika kemudian hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, jangan meninggalkan hikmat, maka engkau akan dipeliharanya. Jadi masih berkaitan dengan hikmat, mari kita terus-menerus mengejar hikmat, supaya kita punya hikmat menjalani kehidupan kita, dan jangan pernah kita tinggalkan hikmat itu. Karena dengan hikmat dari Tuhan, maka kita bisa memilih menjalani hidup dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dengan hikmat Tuhan juga, maka kita semua akan dipelihara. Karena dengan hikmat kita bisa memilih mana yang terbaik, mana yang baik dalam kehidupan kita untuk kita jalani. Karena mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Mari baik kita sebagai orang tua, mari kita mengajarkan anak-anak kita berhikmat dalam kehidupan kita. Dan sebagai anak-anak, kita juga belajar untuk terus-menerus memperoleh hikmat, supaya kita bisa benar-benar menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan benar, dengan baik, dan semua akan menopang dan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini bagi kami. Kami belajar untuk terus-menerus mengejar hikmat dan terus berhikmat dalam kehidupan kami. Tolonglah kami semua Tuhan untuk bisa melaksanakan firman-Mu ini, sehingga kami memperoleh hikmat dalam kehidupan kami untuk menjalani hidup kami hari lepas hari. Karena kami menyadari pentingnya hikmat dalam hidup kami untuk bisa kami jalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati kami selalu, sehingga hidup kami juga selalu ada di dalam Tuhan, dan selalu dipimpin, dituntun oleh hikmat dari Tuhan. Berkati hidup kami sehari-hari Tuhan, saat kami menjalani hidup dengan pertolongan, dengan segala kewajiban, dengan segala tanggung jawab kami dalam pekerjaan, dalam usaha, pendidikan. Tuhan terus memberkati dan memampukan kami menjalani semua. Buat kami yang saat ini ada dalam persoalan-persoalan kehidupan, Tuhan tolonglah kami agar kami bisa memperoleh jalan keluar dari persoalan-persoalan hidup itu. Bagi kami yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan juga terus berkati kami. Berikan kami kesembuhan dan pemulihan, sehingga kami bisa merasakan kembali kesehatan dan pemulihan dari Tuhan. Berkati juga persekutuan kami sebagai gereja Tuhan, terkhusus jemaat di GPIB Air Hidup Kamal. Tuhan berkati keberadaan kami, persekutuan kami, sehingga keberadaan kami juga terus diberkati Tuhan dalam menjalani persekutuan, pelayanan, dan juga kesaksian. Semua jemaat Tuhan kami doakan dalam keberadaan mereka, supaya Tuhan selalu hadir untuk menguatkan, memberkati mereka. Program-program gereja kami juga serahkan kepada Tuhan, terkhusus kami selalu doakan untuk pemeliharaan ikan lele yang saat ini sedang kami jalani. Tuhan juga berkati, sehingga semua juga bisa menjadi saluran berkat Tuhan untuk mencukupkan gerejamu ini, sehingga kami juga bisa menjadi benar-benar jemaat yang mandiri secara daya dan juga dana. Kami juga doakan selalu
bagi bangsa dan negara kami. Tuhan juga pimpin, Tuhan juga berkati bangsa kami, sehingga kami juga terus merasakan kedamaian dan keamanan di tengah-tengah bangsa ini. Berkati semua pemimpin-pemimpin kami, berkati kami juga sebagai warga negara yang baik, sehingga kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga terus doakan untuk pemulihan bangsa ini di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Tuhan kiranya memberkati semuanya. Kami memohon ampun atas segala salah dan dosa kami Tuhan. Layakan kami untuk selalu menerima anugerah dan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa kami, permohonan kami. Kami berserah diri ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap jaga kesehatan kita masing-masing, jaga kesehatan keluarga, dan juga jaga kesehatan lingkungan sekitar kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan berkati.